Oke, kita lanjutkan, masih tetap di bab 2 tentang penataan desa. Di bagian pembentukan desa, nah ini pembentukan desa itu adalah mengadakan desa baru ya. Maksudnya pembentukan desa itu mengadakan desa baru. Kemudian pembentukan desa itu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota. Ingat ya, pembentukan desa itu ditetapkan dengan perda kabupaten atau kota, bukan perda provinsi maupun peraturan kelurahan, tetapi ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian pembentukan desa itu harus memenuhi syarat. Syarat pembentukan desa yaitu batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun. Nah, desa induk itu paling sedikit usianya 5 tahun. Kemudian jumlah penduduk yaitu wilayah Jawa paling sedikit 6.000. Ingat, wilayah Jawa paling sedikit 6.000. Jadi masih kesulitan ya jika akan membentuk desa di wilayah Jawa itu, karena memang jumlah populasi di wilayah Jawa itu setiap tahun demi tahun tinggi sekali. Jadi untuk persyaratan pembentukan desa di wilayah Jawa itu jumlah jiwanya itu tinggi sekali, yaitu 6.000. Kemudian di wilayah Bali paling sedikit 5.000 atau 1.000 kepala keluarga. Jadi ini nggak usah diikutkan, karena poin pentingnya yaitu 5.000 aja. Jadi 5.000 jiwa itu artinya 1.000 kepala keluarga. Nah, kemudian wilayah Sumatera paling sedikit 4.000. Kemudian wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara paling sedikit 3.000. Kemudian Nusa Tenggara Barat itu paling sedikit 2.500. Kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit ada 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500. Nah, paling mudah sendiri itu kalau kita mengacu pada aturan batas minimal pembuatan desa terkait jumlah jiwanya, itu paling mudah berada di Kalimantan Timur, Barat, Kalimantan Tengah, dan wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara itu paling sedikit cuman 1.000. Dan wilayah Papua dan Papua Barat itu paling sedikit cuman 500 jiwa. Kita sudah dapat membuat sebuah desa. Nah, kenapa kok di wilayah-wilayah paling bawah ini jumlah minimalnya sedikit? Itu menandakan bahwasanya di wilayah tersebut masih banyak kekurangan penduduk, atau penduduknya masih sangat sedikit. Oke, lanjut kita ke poin bawah, yaitu tentang desa dapat dihapus karena bencana alam dan kepentingan program nasional. Tadi sudah dijelaskan ya, program kepentingan nasional itu seperti ketika di suatu desa akan dijadikan sebuah ibu kota provinsi maupun ibu kota negara, ataupun dijadikan sebuah hal-hal yang bersifat strategis oleh pemerintahan, itu dapat dihapus. Kemudian pada pasal 10 membahas tentang 2 desa atau lebih. Desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. 2 desa atau lebih desa baru berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. Ini maksudnya apa? Jadi penggabungan itu bisa 2 desa atau lebih berdasarkan kesepakatan desa yang ada. Kemudian desa dapat berubah status. Desa berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintahan desa. Nah, yang memprakarsai itu
pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa. Oke, lanjut kita ke bawah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan itu ditetapkan dalam peraturan daerah. Yang menetapkan yaitu daerah, kemudian yang memperprakarsai yaitu desa maupun badan permusyawaratan desa. Oke, lanjut kita masuk ke bab 4 yaitu kewenangan desa. Kewenangan desa yaitu meliputi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Ingat-ingat ya, kewenangan desa itu ada penyelenggaraan, ada pembangunan, ada pembinaan, dan ada pemberdayaan. Soal ini pasti sering dijadikan kisi-kisi oleh pemerintah daerah dalam membuat aturan dalam rangka pelaksanaan ujian tes perangkat desa. Jadi kewenangan ini kalian ingat-ingat semua, karena kewenangan ini pasti akan muncul di dalam kisi-kisi perda. Kita garis bawahi kewenangan desa. Kewenangan desa yaitu meliputi tentang penyelenggaraan apa? Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, kemudian pemberdayaan. Kita ambil poin pentingnya aja. Jadi ada penyelenggaraan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Kemudian kewenangan desa meliputi kewenangan hak asal usul. Tadi sudah saya jelaskan di bab 1, itu hak asal usul artinya asas rekognisi. Kemudian kewenangan lokal berskala desa itu artinya asas subsidiaritas. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten. Kemudian kewenangan lain. Kita ambil poin pentingnya aja, kewenangan lain. Nah, seperti itu. Lain itu yang ditugaskan siapa? Ya pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi kewenangan desa meliputi hak asal usul, lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, kewenangan lain. Poin pentingnya seperti itu aja. Kemudian untuk bab 5 nanti kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap kita membuat sebuah ringkasan kecil, karena ujian teori itu kita sifatnya menghafal. Jadi apa yang sudah saya tandai seperti ini silahkan ditulis di buku catatan kamu, atau kalau perlu kalian print materi ini dan kemudian di stabilo seperti warna-warna ini. Saya yakin kalau kalian sering-sering membaca, sering-sering memahami, pasti ketika saat ujian nanti kalian akan mudah dalam mengerjakan, bahkan akan ingat materi-materi yang sudah kalian pelajari.